Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Hanya dengan zikir, hanya dengan zikir, hanya dengan zikir kamu ingin dicintai Allah dan Rasul, maka laksanakanlah 3 perkara. 3 perkara itu diantaranya adalah sidqu fil kalam, jujur dalam berucap. Yang kedua, al-amanah, yaitu. Yang ketiga adalah husnul jiwar, bertetangga dan berteman yang baik. Kecinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini meliputi dari di mana tercurahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunnya rezeki yang melimpah kepada kita, kemudian ketaatan kita dan juga anak-anak kita yang saleh, salehah dan senantiasa patuh kepada orang tua. Ini adalah salah satu dari yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Maka apabila kita ingin memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka haruslah kita laksanakan 3 perkara ini. Di antaranya adalah jujur dalam perkataan. Memang zaman sekarang ini untuk berbuat jujur itu adalah sangat sedikit sekali. Mungkin seakan-akan kita diketawain orang apabila terlalu jujur. Bisa saja orang yang jujur itu sudah sulit kita dapatkan. Baik jujur dalam perkataan terhadap dirinya, perkataan dalam percandaan kepada temannya, begitu juga jujur dalam mengungkapkan perasaannya, sehingga ada sebuah kata-kata lain di lubuk, lain di hati, lain yang diucapkan, lain yang dirasakan. Selamat bergabung Pasko, begitu juga Milku, kemudian juga Faisal Julianto, Marwaisa, Popeye 1997. Jangan lupa tap-tap layarnya, karena supaya tercapai target kita pada hari ini, karena untuk mendukung kebaikan itu juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkara yang saya sampaikan tadi adalah jujur dalam perkataan. Sudahkah kita jujur dalam keseharian kita, dalam ucapan kita terhadap anak kita, terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap orang tua kita? Ataukah masih ada dusta di antara kita? Jadi itu adalah merupakan salah satu yang membuat kita ini di dalam kebingungan dan juga di dalam kebohongan. Jadi berbohong itu bukanlah hanya berbohong dengan orang lain, tetapi adalah berbohong terhadap diri sendiri. Maka apabila sudah berani untuk membohongi diri kita, maka itulah pintu-pintu di mana akan memulai bohong kepada orang lain. Jadi makanya kata Nabi SAW, alaikum bisidqi wasidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran itu akan membiasakan dalam kebenaran.
Dan jujur itu akan membawa kepada surga. Subhanallah, bukan main-main. Kejujuran ini di mana kita akan dikatakan siddiq, yaitu pangkat kita adalah dari golongan nabi, syuhada, wassalihin, yaitu nabi-nabi dikumpulkan kita, dan juga orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang jujur dalam perkataan, jujur dalam sikap, jujur dalam berinteraksi, baik interaksi media sosial maupun juga interaksi di alam nyata. Karena saat ini di mana banyak kita melihat orang-orang yang membalut dengan ucapan yang manis, dengan kata-kata yang indah, namun dia untuk membohongi orang lain, untuk menipu orang lain. Jadi sehingga dia bermulut manis namun berhati pahit. Ya, jadi itu adalah salah satu dari kata Nabi, kita haruslah bersifat jujur, karena jujur itu sendiri akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi melarang kita untuk wa iyyakum wal kizba, hindarilah berbohong. Fa innal kizba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hindarilah berbohong, karena berbohong itu akan membawa kepada kejahatan-kejahatan. Dan kejahatan itu akan membawa kamu ke dalam neraka. Dan orang-orang yang senantiasa berbohong, maka dia akan ditulis oleh Allah dari golongan orang-orang kadzabin, dari pembohong-pembohong, ulung. Jadi ini adalah salah satu dari menjauhi jiwa-jiwa pembohong. Maka dengan jiwa yang jujur ini, kita senantiasa berupaya dalam ucapan kita, dalam pergaulan kita, kita jujurlah. Maka itu akan senantiasa menguntungkan kita. Menguntungkan kita hanya di dunia saja, tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sampai akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang kepada Abang Ridwanto Sawit, kemudian juga kepada kanda-kanda yang sudah berhadir di room sore ini. Mohon ditap-tap layarnya karena ini masih kosong pemirsanya ya. Ditap-tap layarnya kanda Ridwanto, kemudian juga kepada kakak kami yang telah bergabung, mohon ditap-tap layarnya ya. Karena masih 0 peringkatnya ini. Yang kedua adalah supaya kita dicintai Allah dan Rasul-Nya, al-amanah, yaitu terpercaya. Terpercaya terhadap sesuatu yang telah dipercayakan kepada kita, baik itu kepercayaan Allah yang berbentuk ibadah yang diwajibkan Allah kepada kita, amanah anak yang diamanahkan kepada kita, bagaimana kita membawa mereka ini kepada kebaikan-kebaikan, nafkah yang kita nafkahi kepada anak istri kita juga berdasarkan dari yang halal, bukan dari yang haram apalagi korupsi. Jadi ini adalah salah satu dari hal-hal yang amanah perlu kita untuk menggarisbawahi, di mana pada zaman sekarang ini amanah itu sudah jarang untuk kita dapatkan. Dalam 1001 orang yang amanah. Maka inilah salah satu dari tandanya cinta Allah dan Rasul kepada hambanya, apabila dia amanah dalam ucapan, amanah dalam perbuatan, amanah juga dalam kepercayaan terhadap amanah-amanah yang telah diberikan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan juga amanah-amanah yang telah diamanahkan kepada kalian, padahal kalian mengetahui. Kita tahu yang bawa amanah ini adalah
merupakan salah satu wajib untuk kita jaga, wajib untuk kita berlaku adil, tidak boleh menyelewengkannya. Maka saat ini kita lihat banyak orang-orang yang menyelewengkan kekuasaannya demi meraih uang, demi meraih kekayaan, demi meraih suatu jabatan, rela untuk membayarnya dan juga menggantinya dengan uang. Maka apabila jabatan-jabatan sudah didapatkan mereka dengan uang, dengan cara sogok menyogok, maka nanti ketika mereka menjabat bupati, wali kota, gubernur, itu habis puluhan miliar. Maka ketika mereka duduk nanti akan berpengaruh terhadap mereka, akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan mereka ambil. Kenapa? Karena itu adalah menjadi hal yang terbiasa pada zaman sekarang ini, di mana apabila habis masa pilkada ini uangnya puluhan miliar, ketika menjabat nanti uang itu adalah uang utangnya terhadap bank, utangnya dari devisa-devisa orang lain yang membantu TS, maka uang itu habis 30 miliar untuk menyogok rakyatnya. Nanti ketika duduk 2 tahun dia menjabat, uang itu harus kembali, saudara-saudara. Maka inilah salah satu kita haruslah jeli dan juga betul-betul memperhatikan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita khianat. Karena khianat terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala adalah dosa, dan dosa itu akan membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat ini orang berkejaran untuk jabatan-jabatan itu karena di balik itu ada udang di balik peyek yang menjanjikan yang akan mereka kuras uang negara, yang akan mereka kuras hak-hak orang lain. Maka perlulah kita untuk mencari pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bukan hanya istiqasnya saja banyak, tetapi harus ada kualitas dan juga harus ada sidik, yaitu dia orang yang jujur, tablik yang komunikatif, kemudian fatanah orang yang cerdas, yang akan membawa bangsa ini, yang membawa kabupaten kota, yang membawa provinsi di seluruh daerah kita ini kepada untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang aman, sentosa dan juga subur, makmur rakyatnya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, apabila kamu ingin meraih cintanya Allah dan Rasulnya, husnul jiwar, maka hendaklah bertetangga yang baik. Bertetangga yang baik ini haruslah kita jaga. Dimana ketika kita hidup di sebuah komplek, di sebuah dusun, di sebuah perumahan, di malam hari kita pulang dari bekerja, istri kita sudah tertidur pulas, jangan sampai kita hidupkan klakson mobil sehingga tetangga kita sebelah terganggu tidurnya. Padahal dia nanti malam akan tahajud. Nanti malam dia akan beribadah kepada Allah. Dan besok hari dia akan bekerja. Tapi dengan klakson mobil kita yang mewah itu mengganggu tetangga-tetangga kita. Sehingga kata Nabi SAW, seseorang itu nanti nasibnya di hari kiamat akan ditanyakan kepada tetangga-tetangganya. Maka Nabi SAW itu senantiasa mewasiatkan kepada Aisyah, ya Aish, ya Humairah, wahai Aisyah yang pipinya kemerah-merahan, apabila kamu masak daging, maka perbanyaklah kuahnya dan berbagilah kepada tetangga-tetanggamu. Minimal kalau tidak kita berbagi uang, tidak berbagi beras, tidak berbagi rezeki, minimal ketika kita memasak, ketika kita membeli makanan yang enak, itu paling ada kita bagikan kepada tetangga kita. Itulah yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita ini, supaya cintanya Allah dan Rasulnya akan hadir dalam kehidupan kita. Pemirsa yang budiman, Saudara Salmili, mau dicatat layarnya ya. Jadi ini di suasana hujan ini di daerah kami, di mana di Sebu Salam.
Sudah beberapa hari hujan, alhamdulillah diguyur hujan, sehingga sudah ada dingin setelah 1 bulan kami kemarau. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang diberikan ini haruslah kita syukuri, sehingga tidak perlu kita untuk terlalu sombong, tidak perlu terlalu angkuh, tidak perlu terlalu yaitu semena-mena dalam bertindak dan juga berbuat, karena itu akan mendatangkan keburukan-keburukan kepada kita nanti semuanya. Pemirsa yang budiman, di santai sore ini saya menyampaikan sedikit pesan-pesan tadi, di mana tujuannya adalah kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran dan juga saling berwasiat dalam kesabaran. Bukan untuk menggurui, bukan saya merasa pandai hebat, tetapi adalah berbagi, kata Nabi SAW, minimal berbagi ilmu, berbagi pengalaman pada teman-teman yang ada ahli di bidang pertanian, sampaikan di bidang pertanian. Yang ada ahli di bidang teknologi, sampaikan ilmu teknologi. Yang ahli di bidang bahasa, sampaikan ilmu tentang bahasa. Sehingga semuanya itu akan bermanfaat pada kita. Jangan kita hiasi dengan goyang-goyang dan juga berbuka pakaian dan juga membuka aurat-aurat yang terjadi pada zaman sekarang ini. Inilah maka kita isi dengan kebaikan-kebaikan media sosial ini, sehingga bermanfaat dan juga mendatangkan pahala kepada kita. Karena jejak digital kita ini bukan hari ini saja akan diikuti orang. Sampai puluhan tahun setelah kita meninggal nanti, itu ada kalanya menjadi sedekah jariah, pahala jariah kepada kita, atau menjadi dosa jariah. Kenapa saya sampaikan demikian? Banyak orang yang buka-buka jilbab, padahal dia pakai jilbab, tapi ketika dia mulai live, jilbabnya dibuka, kemudian dinampakkanlah buah dadanya kepada khalayak ramai. Itu menjadi dosa jariah nanti hari kiamat. Maka digantung oleh Allah Subhanahu wa taala, kakinya ke bawah, kepalanya ke bawah, kemudian kakinya ke atas, digantung, kemudian dibakar, kemaluannya itu ditusuk dengan yaitu kayu dan juga dengan besi yang panas pada hari kiamat. Maka saudara-saudari kami, perempuan-perempuan, wanita-wanita salehah, orang-orang Islam, jagalah aurat kalian. Karena itu adalah tidak boleh dilihat orang lain, tidak boleh dipamerkan kepada orang lain. Itu hanya hak suami sajalah yang bisa melihatnya. Tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali muka dan telapak tangan kalian. Maka jaga dalam bermedia sosial dengan buka-bukaan, karena itu adalah hukumnya haram. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat dalam mengisi sore kita yang mendung ini. Lebih kurang mohon maaf kalau ada kata-kata yang janggal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.